Mari kita akan berdoa bersama-sama dalam siraman rohani saat ini. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kalau kembali kami boleh berjumpa dalam siraman rohani siang hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menikmati berkat yang daripadamu sendiri. Sungguh kami menyerahkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan mengatur segala sesuatunya, dan kami yakin Engkau menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau belajar di dalam Pengkhotbah pasal ke-9 ayat yang ke-10. Itu di situ dikatakan mengenai bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Semuanya itu akan berakhir, semuanya itu akan lenyap. Dan saudara sekalian, Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12 itu berbicara menikmati hidup di dalam hidup ini. Semua orang pasti akan mati, tidak ada satu orang pun yang tetap hidup, ya. Jadi sehebat apapun seseorang, setinggi apapun gelarnya, dia pasti akan mengalami kematian. Bahwa kalau dia mati, kenapa? Karena di dunia orang mati itu tidak ada harapan. Harapan itu hanya muncul bagi mereka yang masih hidup. Punyakah kita harapan? Ya. Terus bagaimana kita bisa menikmati hidup ini? Nikmati hidup itu satu, kita harus berpaut pada Allah. Hikmatnya akan sungguh-sungguh diberikan kepada kita sekalian dalam cara-caranya sendiri, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi Tuhan memberikannya. Yang kedua, kita harus menikmati hidup itu dengan sukacita. Jadi menikmati hidup bukan dengan kesusahan, tetapi dengan sukacita, di situ dikatakan, ya. Dan ketiga, menikmati hidup dengan hal-hal yang Tuhan berikan. Yang bukan daripada Tuhan jangan kita nikmati. Itu tidak akan menghasilkan apa-apapun. Raja Salomo yang menulis akan hal ini bahwa apa yang dikehendaki hatinya, apa yang tidak bisa dibeli oleh Salomo. Dari semua pengetahuan, dari segala kehebatan, dia adalah orang yang sangat berhikmat. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa segala sesuatu yang dia capai di dalam hidup ini tidak ada gunanya sama sekali. Pengkhotbah itu memang berisi tentang kesia-siaan. Dari segala sesuatu itu tidak ada yang kekal yang dia dapatkan, tetapi hanyalah kesia-siaan di dalam hidup ini, ya. Dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Segala sesuatu, dari hikmat yang paling pandai, dari kekayaan yang paling hebat, dia miliki semua. Apapun yang dia inginkan, dia mendapatkannya, dia bisa mendapatkannya. Tapi itu semuanya tidak memuaskan dirinya. Tidak ada kepuasan di dalam hidup ini. Dan akhirnya dia mengakui bahwa semua yang dia lakukan di dunia ini adalah sia-sia belaka. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita sadar, bahwa kita menikmati hidup di dunia itu tidak ada sesuatu yang kekal. Semuanya sia-sia. Sebab itu kita harus kembali seperti Sulaiman, seperti Raja Salomo ini. Dia tahu bahwa semuanya itu sia-sia, tidak ada gunanya. Pengkhotbah berisi tentang kesia-siaan di dalam hidup ini, kesia-siaan di dalam jabatan, kesia-siaan di dalam kekayaan, kesia-siaan di dalam pengetahuan, kesia-siaan dalam hidup berumah tangga. Itu dia mempunyai banyak wanita, tetapi toh itu tidak bisa memberikan dia penghiburan, memberikan dia kepuasan. Semuanya sia-sia dan sia-sia. Maka tidak salah kalau di dalam Amsal pertama ayat 7 dia mengatakan
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi yang paling penting di dalam hidup ini adalah takut kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai takut kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan diatur dengan baik. Saudara-saudara, mari kita sadari bahwa hidup ini akan sia-sia tanpa Tuhan. Kita harus betul-betul mengerti bahwa hidup ini akan berarti kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Takut akan Tuhan itu harus kita tempatkan yang utama di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati hidup ini, ya. Dikatakan kalau kita masih hidup, mari kerjakan itu dengan sekuat tenaga, jangan main-main. Tadi kan dikatakan ayat 9 mengatakan karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi kalau kita sudah mati itu tidak ada lagi harapan. Orang yang hidup yang mempunyai harapan. Jadi sementara kita hidup, kita boleh mempunyai harapan, sukacita dan dalam takut kepada Tuhan. Tadi kan berkata bahwa kita harus berpaut pada Allah. Hikmatnya akan menuntun kita sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang dunia ini tidak bisa berikan. Takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi jangan pikirkan yang lain, tetapi mari kita pikirkan apakah ketakutan kepada Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita. Kalau kita ada, maka kita berbahagia. Sebab hidup ini tidak akan sia-sia. Bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Mempunyai harapan, mempunyai segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, ada kehidupan kekal, ada kehidupan yang sungguh-sungguh kita bisa nikmati. Ya, ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan, sementara, tidak ada yang kekal, sementara saja. Kalau kita dititipin ya kita gunakan, tetapi jangan hati kita berpaut kepada hal-hal itu. Yang pertama adalah takut kepada Tuhan, itu yang harus kita pegang sungguh-sungguh, sehingga hidup kita boleh dinikmati dengan sungguh-sungguh, dan yakin bahwa bersama Tuhan kita akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang dunia ini tidak bisa berikan, tapi kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Ya, contohnya adalah Salomo. Salomo menikmati segalanya, tetapi akhirnya dia harus mengakui bahwa semua itu sia-sia belaka. Sebab itu janganlah gunakan hidup yang singkat ini untuk mencari yang sia-sia. Takut kepada Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh menikmati kehidupan kekal yang dunia tidak bisa berikan. Sebab itu biarlah kita menyadari sungguh-sungguh sehingga kita boleh diberkati di dalam hidup ini dengan takut kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya akan menjadi lapang, akan menjadi baik. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita boleh bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi, sementara kita hidup, lakukanlah dengan sekuat tenaga kita. Sebab kita tidak akan jumpai di dunia orang mati. Dan kalau kita sudah mati bersama Tuhan, kita tidak pernah akan mati. Karena Tuhan memberikan kehidupan, memberikan kekekalan di dalam hidup kita masing-masing. Jadi kita bisa menikmati hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyadarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya sadarkan kami. Dan permulaan hikmat adalah takut kepadamu sendiri. Dan biarlah ketakutan ini akan sungguh-sungguh menggiring kami untuk menikmati kehidupan yang masih ada. Dan biarlah kami boleh memuliakan akan nama-Mu. Kami percayakan hidup ini sepenuh kepada Tuhan, kami serahkan dan pasrahkan kepadamu. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menikmati hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.